mau puji dan sembah Dia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yes, dan Kau mau hidup di dalam Kau. Kami mau katakan Tuhan bahwa kami mau percaya di dalam nama-Mu. Nama yang memberikan kemenangan, nama yang memberikan kekuatan. Haleluya. Katakan, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe.
Jemaat Tuhan boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya Tuhan, haleluya. Tuhan, pagi hari ini kami kembali mengucap syukur Tuhan. Kalau sampai saat ini kami masih bisa beribadah di bangsa kami ini Tuhan. Dan kami mau terus memuji dan meninggikan nama-Mu. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas diriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa
mengucap syukur Tuhan kalau sampai saat ini kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom GBW Setang City. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, masih semangat muji Tuhan, amin. Amin. Mari musik memuji Tuhan. Kesetiaanmu, pedang
Kau bertata di atas pujian. Saat Rohmu bekerja, saat pujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang keputusanmu, satu sembah ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat Rohmu bekerja, saat pujimu, Kau bertata di atas. Mari Bapak Ibu semua, saya undang semuanya bangkit berdiri. Ku pandang keputusan-Mu, satu sembah ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang keputusan-Mu, satu sembah ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Satu sembah ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah Dia, kami sembah. Selama kami bisa memuji dan menyembah-Mu, kami akan terus lakukan Tuhan untuk terus bisa ada dalam hadirat-Mu, memberikan yang terbaik. Karena banyak orang belum merdeka untuk memuji dan menyembah Tuhan. Banyak orang masih dibatasi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi kami bersyukur di tempat ini kami bebas memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu kami gunakan kemerdekaan untuk memuji-Mu Tuhan, untuk menyembah-Mu. Karena Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih buat hari yang luar biasa.
kami boleh memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bebaskan negara ini. Sesuai dengan firman-Mu, kami tidak berhenti untuk memuja, berdoa buat bangsa ini. Firman-Mu berkata, Tuhan, ketika kami berdoa buat kesejahteraan bangsa ini, Tuhan, kesejahteraan bangsa ini juga kesejahteraan buat kami semua. Ketika kami merendahkan diri berdoa, Tuhan, buat bangsa ini dan berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, Tuhan, Engkau akan mengangkat segala yang buruk yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini dan akan menggantikannya dengan yang baik. Tuhan sendiri yang akan memulihkan negeri ini. Ketika kami terus membangun tembok Tuhan buat bangsa ini, Tuhan, Engkau sendiri yang juga akan berperkara dengan bangsa ini. Engkau yang akan menjaga bangsa ini, melindungi bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Aceh yang sedang ada kerusuhan. Tuhan, biar ada damai di sana. Biar ada damai di sana. Kami juga berdoa buat seluruh Indonesia. Shalom Indonesia. Damai buat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mendengarkan firman-Mu. Firman yang sudah memerdekakan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kita yang siap bersama kita katakan amin. Kita deklarasikan. Oke, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Oke, silakan duduk. Kita baca firman-Nya di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Kemudian kita lompat ke ayat yang ke-13. Galatia 5, oke, saya tunggu sampai kita semua mendapatkan firman ini. Ayat pertama kita baca bersama-sama. 2, 3, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 13 bersama, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Katakan amin. Bisa lihat sebelahnya, bilang shalom. Oke, luar biasa. Sebelahnya lagi bilang merdeka. Oke Bapak Ibu, luar biasa sekali. Kita berikan apresiasi buat anak-anak muda yang tadi sudah melayani kita. Luar biasa. Ya, tadi mereka dari 180, anak-anak remaja, masih muda-muda tapi sudah melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang luar biasa. Ya, anak-anak SMP, SMA, karena itu yang SMP, SMA bisa bergabung. Masih muda-muda ya, luar biasa. Yang itu paling muda tuh. Namanya Sion, ya luar biasa. Masih TK dia. Oke, terima kasih Sion sudah membimbing anak-anak. Julvan, terima kasih juga sudah ngajarin anak-anak, luar biasa. Kalau anak muda bangkit, saya yakin gereja ini akan mengalami pemulihan luar biasa. Pendiri bangsa ini Bung Karno bilang, berikan aku 10 pemuda, aku akan mengubahkan dunia. Keren banget saudara. Ya tadi udah lebih dari 10, 2 juta ada dari dia. Ya mestinya pasti juga mengalami perubahan. Ya karena gereja ini ke depan akan menjadi milik mereka. Dan satu pengumuman tadi sudah diumumkan, kita ada English service buat sekolah minggu, anak-anak SD sampai SMP boleh ya Bu Ellen ya.
sampai SMP yang terbiasa komunikasi bahasa Inggris. Jadi kita buka jam 11 dulu ya. Jadi anak-anak bisa bergabung juga ke sana. Ya jam berapa? Jam 11 ya. Mereka akan ibadah di dalam bahasa Inggris karena bukan lagi bahasa yang asing sekarang, itu sudah bagian dari hal yang terpenting di era globalisasi seperti sekarang ini. Ya kita berikan sekali lagi aplaus buat anak-anak muda. Dan yang saya juga berikan apresiasi adalah buat senior-senior yang memberikan kesempatan buat anak-anak muda untuk melayani di tempat ini. Oke, kita hari ini akan bicara tentang true freedom atau kemerdekaan sejati. Beli rambutan di kota Medan sampai lupa makan durian. Kita hidup dalam kemerdekaan tapi masih tekor belanja bulanan. Walau cinta putus di tengah jalan, jangan terus disimpan di hati. Hari ini kita rayakan kemerdekaan. Temanya kemerdekaan sejati. Yes. Wah. Kurang mantap tepuk tangannya. Enggak sebanding dengan effort untuk mempersiapkan pantun. Iya. Terima kasih Zion, luar biasa sekali. Tepuk tangan dari Medan itu. Nah, true freedom atau kemerdekaan sejati. Semua kita pasti pengen merdeka. Siapa yang mau terpenjara? Saya yakin gak ada ya, semua kita pengen merdeka. Nah tentunya kita bisa mengartikan kemerdekaan itu dengan berbagai macam ekspresi atau definisi kita masing-masing. Baik kemerdekaan yang kecil-kecil sampai kemerdekaan yang besar-besar. Anak sekolah mungkin ketika ditanya, apa sih arti merdeka buat kamu? Mungkin mereka menjawab, kalau pas mau ulangan matematika, guru matematikanya sakit. Yes, merdeka. Ya. Kemerdekaan mungkin buat anak kos. Wah ini repot saudara nih. Pas Indomie tinggal sebungkus, tiba-tiba ada transferan dari orang tua. Merdeka. Ya, buat dompet kalau ditanya, apa sih arti merdeka? Arti merdeka buat dompet ketika Soekarno-Hatta berbaris rapi di dalam dompet. Ya, kalau yang berbaris rapi Patimura, itu belum merdeka saudara. Ya, mungkin suami-suami ketika ditanya apa arti merdeka? Merdeka artinya adalah ketika pulang kerja telat, enggak ditanya kok pulangnya telat, dari mana, mampir kemana dulu, sama siapa, udah makan belum makan, bebas, merdeka. Ya macam-macam saudara. Kalau buat istri merdeka ketika suami ngasih amplop bukan gaji yang biasa termasuk bonus dan THR. Lebihnya buat mama aja. Itu merdeka namanya. Ya, macam-macam kita mendefinisikan kemerdekaan. Tapi intinya secara umum artinya adalah bahwa merdeka atau kemerdekaan adalah satu kondisi di mana kita tidak ada yang mengatur, membatasi kita bebas melakukan apapun. Itu definisi secara umum saudara. Nah pertanyaannya hari ini apakah kita sudah merdeka? Bangsa kita diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Pertanyaannya apakah sudah merdeka? Ternyata masih belum sepenuhnya merdeka. Di sekolah-sekolah negeri sekarang saudara pelajaran agama
banyak yang nggak punya guru agama Kristen. Betul ya saudara ya? Nah karena itu kalau ada yang anaknya di sekolah negeri dan tidak ada guru agama Kristennya, nanti bisa hubungi kami dan kita gereja akan mengirimkan guru agama tersebut buat di sekolah-sekolah. Ya, tolong infokan kalau ada supaya anak-anak kita di sekolah-sekolah negeri mereka tetap bisa mempertahankan iman mereka. Kok enggak amin? Katakan amin. Kadang-kadang ada gurunya tapi kelasnya enggak dikasih atau kelasnya minim sekali fasilitasnya. Nah karena itu kita juga tergerak buat hal ini dan kita siapkan guru-gurunya. Artinya gini saudara, merdeka tapi banyak yang belum merdeka. Secara fisik, nah ini akan kita renungkan nanti kalau kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Tuhan mau kita bukan sekedar merdeka, tapi sungguh-sungguh merdeka. Nah ini akan kita renungkan hari ini bersama. Karena ada orang kelihatannya merdeka, tetapi dia belum merdeka. Secara fisik dia bebas, dia merdeka. Tapi jiwanya masih terikat dengan berbagai macam hal. Mereka bebas pergi kemana-mana. Teman saya cukup mau kemana dia bisa. Tapi ketika ditanya, dia cerita sama saya, istri sama anaknya pergi jalan-jalan. Lu gak ikut? Anjing gua gak ada yang jagain. Nah saudara, bebas. Tapi terikat saudara. Ya, ada yang bebas secara finansial, tetapi masih diperbudak oleh apa? Ingin memiliki lebih banyak dan masih ingin memperoleh kekayaan yang jauh lebih banyak. Dan dia enggak berhenti di sana. Merdeka, sudah merdeka. Tapi masih terikat dengan yang namanya kekayaan saudara. Doa saya ke depan kita sungguh-sungguh merdeka. Katakan amin. Katakan bersama saya mau sungguh-sungguh merdeka. Ada seorang nabi dari Pasar Lama saudara. Dia bilang dia bilang apa? Kemerdekaan sejati bukan sekedar merdeka, tetapi hidup di bawah pemerintahan Kristus, dipimpin olehnya, dipulihkan secara utuh dan hidup bagi tujuannya. Nah ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Inilah yang dikatakan kemerdekaan sejati. Kok enggak amin? Kok enggak tepuk tangan? Kesimpulannya di sini, khotbah selesai. Kita mau belajar ini, ada beberapa paradoks yang nantinya tentunya kita akan, udah ini jangan lama-lama malu. Ya kita akan belajar 4 dimensi kemerdekaan sejati. Supaya semangat, lihat dulu kiri kanannya. Merdeka bro. Wah luar biasa ya. Oke Bapak Ibu, adik-adik yang luar biasa. Hari ini kita mau belajar 4 dimensi kemerdekaan sejati. Kita cepat saja karena ini hari kemerdekaan. Ada juga jemaat yang ditanya, apa sih arti kemerdekaan? Kalau pendetanya khotbahnya cepat, merdeka. Ya, tapi doa saya di sini tetap bertahan sampai akhirnya. Kok aminnya kayak nyesek gitu ya. Galatia 5 ayat 1 dikatakan apa? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan artinya adalah ketika kita belum merdeka. Kuk perhambaan artinya ketika manusia kita, diri kita ini masih terbelenggu oleh yang namanya dosa. Itulah kuk perhambaan.
Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, Paulus berkata, kamu kita semua, supaya kita mengalami sungguh-sungguh kemerdekaan, kita diharapkan berdiri teguh dan tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada kita, ini ada paradoksnya saudara. Kemari engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Konteksnya saya perluas sedikit. Kemari engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kemerdekaan kepadamu. Paulus berkata, kita harus lepaskan kuk itu. Tapi Yesus berkata sesuatu yang sedikit paradok. Pikulah kuk yang kupasang. Tapi ada satu yang beda. Kalau tadi kuk perhambaan atau kuk dosa. Tapi Yesus mengajak kita untuk mengenakan kuk yang namanya kuk yang dipasang oleh Kristus sendiri. Inilah yang dikatakan kemerdekaan sejati. Yang mau katakan amin. Kita merdeka dari kuk perhambaan, tetapi kita menggunakan kuk yang namanya kuk yang Tuhan pasang sendiri. Karena kuk itulah yang sebenarnya membuat saudara dan saya benar-benar merdeka. Yang tidak ngerti katakan amin. Wah, ngerti semua ya. Yang ngerti katakan amin. Karena apa saudara? Manusia mereka merasa bebas ketika enggak ada yang melarangnya. Setuju enggak saudara statementnya? Setuju ya? Enggak setuju juga saya lanjutin. Karena kayaknya bengong aja saudara. Ya, kalau kita merasa enggak ada yang melarang, enggak ada yang membatasi, nah itulah kebebasan. Tetapi hari ini firman Tuhan berkata, pasang kuk yang kuberikan itu. Inilah yang dikatakan merdeka menurut Alkitab ketika hidup kita mau dikuasai oleh satu, yaitu Tuhan kita sendiri. Kebenaran Dia. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, seperti layang-layang ketika dia di atas saudara. Mungkin layang-layang kalau bisa ngomong, aduh kayak ini tali ngeribetin gua sih. Kenapa harus ada tali? Supaya aku bisa terbang lebih tinggi, enggak ada yang membatasi aku kemanapun aku bisa pergi. Mungkin kalau layang-layang dia ngomong tentang kemerdekaan seperti itu. Tapi yang terjadi apa ketika tali itu diputus? Maka yang terjadi apa? Bukan semakin tinggi, bahkan semakin ke bawah, mungkin hancur saudara. Tapi ketika ada tali yang membatasi dia, kalau kita ibaratkan hari ini sesuai dengan konteks, ada kuk yang membatasi dia bisa terbang lebih tinggi. Apalagi kalau tali itu dipegang oleh satu pribadi yang luar biasa. Dia akan semakin terbang tinggi. Katakan amin. Begitu juga kehidupan saudara dan saya. Ketika kita membiarkan ada tali Kristus yang terus terpasang dalam hidup kita. Kita akan semakin terbang tinggi. Amin saudara. Semua kita pengen bebas. Makanya ada lagu bebas. Aku ingin bebas. Anak muda gak ngerti ya. Orang tua gak ngerti juga. Mungkin gak punya radio waktu itu. Ya, ada satu pribadi. Waduh saudara. YouTube-nya lagunya saya lihat saudara. Luar biasa. Hampir 1.700.000.000 saudara kira-kira. Satu lagu 700 juta viewer. Dan nyanyinya apa saudara? I want to break free. I want to break free. Freddie Mercury saudara. Dia bilang aku pengen bebas. Jiwaku pengen bebas. Kita lihat saudara. Kerinduan mau bebas.
diberkati luar biasa. Tetapi kita lihat ketika dia bebas sesuai dengan kehendaknya sendiri. Padahal dari lagu itu dia membawa-bawa nama Tuhan. God's know, God's know, yeah. Tuhan tahu kerinduanku mau bebas. Tapi kita lihat justru ketika dia mau bebas, dia terikat dengan yang namanya homoseksualitas dan dia nggak bisa pergi dari sana dan dia mati karena AIDS di masa mudanya. Kita lihat kebebasan manusia beda dengan kebebasan yang Tuhan kita berikan. Kalau kita mau bebas sejati, kita harus mau mengenakan kuk dari Kristus, bukan kuk perhambaan. Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan di sini dikatakan bahwa kuk Tuhan Yesus itu penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih karunia. Tuhan Yesus adalah tukang kayu yang luar biasa. Pasti kuknya halus, saudara. Enggak mungkin melukai diri kita. Amin. Makanya di situ manis, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah. Kelihatannya kita dibatasi, tetapi sebenarnya kita sedang mengalami yang namanya true freedom atau kemerdekaan sejati. Yang kagak ngerti katakan amin. Yang lapar katakan amin. Kayaknya loyo banget nih ibadah kedua. Wah, nggak tepuk tangan lagi. Semangat. Ya, lihat kiri kanannya semangat. Wah, luar biasa. Ya, atau mungkin nggak jalan-jalan ya. Karena bokeh enggak. Yang lain nih panjang banget nih libur sampai Senin ya. Wah, luar biasa. Kalau bisa dari Jumat tuh, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin 4 hari saudara. Kalau mau jalan-jalan ya. Kalau saya lihat di sini orang yang cari Tuhan semua nih. Luar biasa. Aduh, kalau cari Tuhan semangat dong. Mungkin sebagian masih cari dompet ya. Katakan kemerdekaan sejati. Nah saudara, seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon, dia berkata, kuk milik Kristus itu dilapisi dengan kasih karunia yang begitu luar biasa. Dengan anugerah, dengan berkat. Karena itu yuk jangan ragu, kita kenakan terus kuk Kristus. Artinya kita mau dibatasi oleh Tuhan, dibatasi oleh kebenarannya. Karena di sanalah kita mendapatkan kemerdekaan sejati. Kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Yang kedua saudara, di dalam Keluaran 33 ayat 15, ini Musa yang ngomong saudara. Ini juga mengandung sedikit paradoks. Berkatalah Musa kepada Tuhan saudara. Jikalau engkau sendiri yang tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Nah, Musa ceritanya sudah dibebaskan bersama bangsanya keluar dari Mesir yang dulu memenjarakan mereka, yang dulu memperbudak mereka. Di Mesir mereka jadi budak dan dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Secara fisik sudah merdeka. Tapi kita lihat satu kerinduan Musa. Walaupun mereka sudah merdeka, dikatakan oleh Musa, jikalau Tuhan yang tidak membimbing kami, dia berkata, kami enggak mau jalan, kami enggak mau berangkat dari sini. Inilah kemerdekaan sejati. Saudara dan saya, kita bersyukur kita sudah dimerdekakan dari kuk perbudakan. Saudara, ketika kita mengenal Kristus, saudara bukan lagi hamba-hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Kita bukan lagi orang-orang yang terpenjara, tetapi kita adalah orang-orang yang bebas. Bebas seperti apa?
Mereka dipimpin untuk hidup bersama-sama dengan Yesus. Seperti Musa, dia berkata, Tuhan bimbing aku. Tanpa engkau membimbing aku, kami tidak akan pernah bisa mengalami kemerdekaan sejati. Kira-kira itu yang dimaksudkan oleh seorang Musa, saudara. Kalau kita lihat dalam Alkitab tercatat seorang anak yang bungsu, saudara. Nah, kita lihat dia pengen sekali bebas. Dia nggak mau tinggal terus di rumah bapaknya. Dia pengen pergi bersenang-senang di luar. Katanya di luar sana ada kemerdekaan yang luar biasa. Dan dia keluar dari rumah bapaknya. Tetapi kita lihat apa yang menurut dia merdeka, ternyata itu memenjarakan anak itu. Anak itu mengalami kesulitan yang luar biasa. Dunia berkata, kamu bebas kalau tidak ada yang mengaturmu. Tapi firman Tuhan berkata, kamu merdeka ketika ada gembala kita yang mengatur kita. Terima kasih buat amin ya. Kita bebas kalau kita mau diatur oleh Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, karena itu yuk kita mau hidup di bawah sebuah aturan. Amin. Tuhan punya aturan. Katakan bersama saya, Tuhan punya aturan. Amin. Keluarga punya aturan. Kok enggak amin? Gereja punya aturan. Di mana-mana ada aturan. Di bangsa ini juga ada aturan. Katakan amin. Kamu bebas menurut dunia kalau enggak ada yang mengatur. Tapi kita bebas menurut Alkitab dikatakan kalau kita mau diatur. Makanya harus hidup teratur. Makan yang saya makan udah teratur banget sudah. Ya nggak banyak lah makan, paling anak saya suka komplain. Mal lihat tuh si papa tuh makan cuma 2-3 sendok begitu. Saya mah nggak perlu banyak-banyak makan. Yang penting ada babi panggang, ada cukyok, udah cukup saudara. Gak banyak saya makan, teratur. Amin. Karena perjalanan masih panjang. Saya mau sehat. Wah, yang mau diet makannya harus teratur. Banyak orang gagal diet, udah mencoba diet, gagal, coba lagi. Mungkin salah tekadnya. Karena apa saudara? Tekadnya tekad bulat saudara. Ya, bukan tekad langsing. Aku bertekad bulat mau langsing. Yang jadi bulat. Katakan tekad langsing. Katakan haleluya. Tidur teratur. Katakan amin. Wah, saya sudah meneliti saudara ya. Betapa pentingnya itu tidur saudara. Kalau kita cukup tidur, tidur itu ngilangin ngantuk saudara. Ya benar ya. Kalau masih mau komplain sama Pak Gunawan. Ya katakan amin. Berkeluarga harus teratur. Mau diatur saudara. Ada seorang ibu, waduh udah ngeluh banget saudara. Ini seorang istri udah ngeluh. Ibu itu bilang, aku sejujur-jujurnya udah lelah, udah capek. Anakku yang pertama gak mau diatur. Keras kepala, mau menang sendiri. Tapi dia kepala keluarga. Aduh kagak ada yang ngerti gua ngomong. Siapa anak yang pertama itu saudara? Aduh artinya suaminya susah diatur. Katakan haleluya. Suami-suami yang tersinggung katakan amin. Serius-serius dengerin kirain apa. Ada yang sedang menganalisa nih pendeta maksudnya ngomong apa ya. Ada yang belum nyambung juga sampai sekarang. Nanti yang belum nyambung tanya yang lain ya.
Aduh, ada-ada aja. Yuk, bapak-bapak olahraga, jangan nyari duit terus. Kok nggak ada yang amin ya? Ya, ibu-ibu olahraga. Ya, perempuan yang suka olahraga setengah jam sehari. 5 tahun kemudian sudah. Kalau perempuan olahraga setengah jam sehari, wah saudara, itu akan jauh lebih mudah dibanding neneknya. Betul ya? Pasti dah. Artinya sehat, kuat. Kok enggak amin sih? Lihat kiri kanannya, jangan dengerin tuh pendeta gitu. Katakan haleluya. Kemerdekaan sejati bukan kebebasan untuk memilih jalan kita sendiri. Seperti Musa. Udah bebas keluar dari Mesir. Bisa dia jalan sendiri tanpa Tuhan. Tapi gak akan pernah sampai membawa bangsanya ke tanah perjanjian. Bukan berarti kita bebas menentukan jalan sendiri. Tapi kita harus mau dituntun oleh Tuhan. Itulah kemerdekaan sejati. Katakan amin. Amin. Nah, kita harus merelakan diri kita terus dituntun oleh Tuhan. Kemerdekaan sejati itu bukan bebas dari Tuhan, tetapi bebas mengikuti Tuhan. Banyak paradoks ya. Ya, tapi itulah kebenaran firman Tuhan. Dan saya yakin ketika kita dituntun oleh Tuhan, kita akan terus mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Amin. Kita nggak akan pernah kembali kepada yang namanya perbudakan. Yang ketiga, saudara, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, firman-Nya berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Inilah kemerdekaan sejati. Artinya gini saudara, manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama roh, katakan roh. Yang kedua apa? Tubuh. Yang ketiga jiwa. Kapan roh kita dimerdekakan? Waktu kita percaya Yesus, hubungan kita yang terputus dengan Tuhan dan kita menjadi hamba dosa atau terikat oleh perbudakan dosa, diselamatkan oleh Yesus, roh kita terhubung kembali dengan Tuhan. Artinya ketika kita percaya Yesus, sebenarnya kita sudah dimerdekakan. Apanya? Rohnya dimerdekakan. Tubuh kita. Secara natural memang tubuh kita makin lama kita nggak bisa menyangkal ini, makin lama makin secara lahiriah makin menurun saudara. Tubuh kita saudara. Kita hanya bisa menjaga supaya tubuh kita tetap sehat. Karena firman Tuhan berkata tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita harus jaga. Kapan benar-benar bisa mengalami kemerdekaan nanti ketika kita memakai tubuh kemuliaan. Tetapi bukan di dunia ini. Tapi nanti ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita benar-benar memakai tubuh yang merdeka. Di sana nggak ada lagi sakit. Nggak ada lagi air mata. Nggak ada saudara. Pokoknya kita memakai tubuh yang benar-benar mulia. Amin. Nah yang sekarang kita harus jaga, yang harus kita merdekakan adalah jiwa kita. Itu yang namanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah kan itu Tuhan mau saudara, hari ini yuk kita mungkin secara tubuh kita sehat sekarang. Mungkin kita sudah diselamatkan dan kita sudah diselamatkan roh kita. Tapi bagaimana dengan jiwa kita? Tuhan gak mau hanya sekedar roh kita yang merdeka,
Dan tubuh kita yang nanti juga akan mengalami kemerdekaan. Tetapi jiwa kita saat ini harus dimerdekakan. Yang ngerti katakan. Ya supaya apa? Kita benar-benar kita ngalami kemerdekaan. Karena inilah yang Tuhan mau. Seluruh hidup kita ngalami kemerdekaan. Bukan hanya roh. Ya, bukan hanya tubuh yang nanti dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi jiwa kita juga ngalami kemerdekaan. Nah karena gitu yuk kita hidup buat hari ini. Kita tinggalkan masa lalu kita. Mungkin ada kepahitan masa lalu. Kita tinggalkan. Kok enggak amin? Mungkin kesel sama pendeta masa lalu. Enggak ada di sini mah. Kita tinggalkan. Amin. Namanya orang kan bisa salah ya saudara ya. Salah ngomong, salah ucap. Kita tinggalkan sebuah sakit hati, kegagalan. Bahkan kesuksesan masa lalu kita tinggalkan. Sekarang kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Jangan trauma dengan masa lalu, kegagalan masa lalu. Saya tidak pernah peduli dengan kegagalan-kegagalan saya. Yang penting saya berhasil. Katakan haleluya. Katakan bersama saya tidak peduli dengan kegagalan saya. Yang penting saya berhasil. Kok enggak amin ya? Aduh saudara, udah kita tinggalkan semua sakit hati. Supaya jiwa kita enak nih dibawanya saudara. Sakit yang lain, luka di tangan, itu sakit hati memang itu agak unik saudara. Kalau luka di tangan, kita pengen luka itu hilang, benar ya saudara ya. Kalau apalagi mungkin kita kasih obat, kita kasih apa gitu, bisa ada panoan gitu kan. Kita mau pano itu hilang, kutil itu hilang gitu ya saudara ya. Tapi heran sakit hati suka disimpan sama orang saudara. Bahkan orang yang nyakitin udah mati saudara masih dibawa sama dia. Siapa yang capek saudara? Kayak kita itu bawa tas isinya batu saudara. Nah siapa yang senang? Batunya yang senang saudara. Kitanya berbeban berat. Makin lama makin bongkok saudara. Bawa beban yang berat. Karena hati kita belum dibereskan. Dan kita nggak akan pernah bisa maksimal berhubungan dengan Tuhan ketika masih ada ganjalan-ganjalan di dalam hidup kita. Katakan merdeka. Yuk kita buang semua ganjalan, sakit hati karena Tuhan mau kita merdeka seutuhnya. Bukan roh saja, bukan hanya tubuh saja yang nanti dimerdekakan, tetapi jiwa kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita juga dimerdekakan. Seluruhnya. Katakan bersama saya, seluruhnya. Katakan amin. Ya, 5 menit lagi yang keempat, saudara. Ada satu lagi yang belum, saudara. Nah, kita lihat bangsa Israel udah dibebaskan, saudara. Ya, dari Mesir. Tapi kenapa mereka masih menoleh ke belakang? Karena pikirannya masih di sana. Hatinya masih di sana, masih di Mesir. Padahal Mesir itu adalah tempat mereka jadi budak. Udah nyaman di sana. Kayak burung dalam sangkar, saudara. Udah dibebaskan. Udah dibuka pintunya. Tapi dia hanya berdiri di depan pintu. Karena apa? Udah rasa nyaman, saudara. Rasa nyaman jadi budak. Rasa nyaman tinggal di sangkar. Saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang bebas. Kita adalah orang-orang yang merdeka. Merdeka di dalam Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir saudara. Ayat 13 dari Galatia 5. Dikatakan apa? Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi jangan gunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan buat berbuat dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ini yang keempat saudara. Artinya apa? Kita sudah merdeka.
Kita sudah dibebaskan, tetapi firman Tuhan berkata, yang keempat, kemerdekaan sejati adalah ketika kita hidup buat tujuan ilahi, buat tujuan Tuhan sendiri. Tuhan berkata, ayo layani seorang dengan yang lain, dengan kasih. Katakan amin. Nah inilah tujuan Tuhan memerdekakan kita. Masih ada batasnya, saudara. Seperti ikan, saudara, dia akan benar-benar bebas, hidup bebas kalau dia tetap bisa memastikan ada di dalam air. Jangan sekali-sekali dia mencoba seperti burung, lompat keluar dari air, binasa dia. Begitu juga kereta api, dia benar-benar bebas berjalan kalau dia bisa tetap ada di atas rel yang sudah disediakan. Jangan coba-coba keluar. Anjlok, bisa hancur saudara. Saudara dan saya, kita anak-anak Tuhan. Kita sudah disediakan habitat yang terbaik buat kita. Yaitu kita hidup di dalam kerajaannya. Jangan pernah keluar dari sana. Jangan pernah keluar dari kebenarannya. Tuhan membebaskan kita bukan supaya kita hidup bisa sesuka hati kita. Tetapi dia membebaskan kita supaya apa? Supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Yaitu mengasihi sesama. Terima kasih buat aminnya. Terima kasih buat tepuk tangannya. Aduh. Luar biasa. Ya, katakan saya mau bebas. Sejati. Katakan amin. Yang terakhir saudara, Efesus 2 ayat 10. Saudara dan saya kita diciptakan di dalam, sekali lagi bukan di mana-mana. Di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya, habitat kita ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam kebenarannya, di dalam firman-Nya. Itulah kebebasan yang sejati. Di dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan yang baik. Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, bukan di luarnya. Amin. Nah karena itu yuk, biarlah kebenarannya itu menjadi kesukaan kita. Hadiratnya menjadi kesukaan kita. Dan kita terus ada di dalamnya. Yang terakhir, benar-benar terakhir, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Katakan, tepuk tangan bukan merdeka itu. Haleluya. Nggak mau pulang ya? Bangun dong. Luar biasa. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini.
kasih Tuhan. Kami siap hidup di dalam Tuhan. Dibatasi oleh Tuhan. Dibatasi oleh kebenaran Tuhan, karena itulah kemerdekaan yang sejati. Kami enggak mau hanya tubuh kami yang merdeka, roh kami yang merdeka, tapi jiwa kami juga mau alami kemerdekaan. Terima kasih, kami bersyukur buat Tuhan yang begitu baik pada kami. Terima kasih buat anak-anak-Mu. Tuhan, lepaskan mereka dari segala keterikatan. Mungkin pikiran mereka masih terikat. Mungkin hati mereka masih terikat. Hari ini kami sudah mengenal kebenaran yang Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan, aku berdoa biarlah hari ini Tuhan mereka bisa lepaskan semua. Sehingga jiwa mereka tidak terikat lagi. Mereka bisa alami kelegaan. Mereka alami kelepasan. Mereka alami kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Berkati pribadi lepas pribadi. Keluarga demi keluarga Tuhan berkati. Sekolah, kuliah, anak-anak mereka Tuhan berkati. Pekerjaan usaha mereka Tuhan juga yang memberkati. Kami mau kembali Tuhan. Kami menikmati kehidupan kami. Esok hari dan hari selanjutnya sampai kami berjumpa lagi dalam hadirat-Mu. Kami mau nikmati Engkau. Kami angkat tangan kami terima berkat-Mu. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa kasih dan cinta Tuhan Yesus. Persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan.